Iya, baru ya. Mau live nggak ya? Siaran langsung nih. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka taqarrub ilallah. Kemudian kita lanjutkan untuk kembali menambah pemahaman kita, ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bekalan kita di dalam menjalani kehidupan kita, dan insya Allah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa haturkan kepada suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memulai daripada majelis ini, marilah kita membaca umul kitab wa ala hadzal niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratil nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak guru kita Ustaz Muhammad Kamil akan menyampaikan ilmu fikih. Mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, sepupu kita, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan
ibadah kita setelah kita melaksanakan sholat subuh, juga dengan iktikaf dan kajian ilmuwan yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita terkait dengan pengetahuan fikih, yaitu pengetahuan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan ini masih melanjutkan bab tentang pernikahan, dan pada pertemuan ini kita membahas tentang syarat-syarat sahnya pernikahan. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi adanya pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam pernikahan. Syarat-syaratnya ada dua. Kalau ini yang nanti ada syarat, ada rukun. Nah, ini kita membahas tentang syarat-syarat dulu. Yang pertama, syarat pernikahan itu ada perempuannya yang halal untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang ingin menjadikannya bahwa perempuan itu untuk menjadi istri. Karena ada juga gitu ya, perempuan yang memang ya tidak mau, atau juga nanti kajian tersendiri tentang perempuan-perempuan mana yang dibolehkan untuk dinikahi, atau perempuan mana yang dikatakan bahwa orang itu haram untuk dinikahi, baik haram karena untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Dan kajian dalam Islam tentang masalah perempuan-perempuan yang sangat jelas, itu panjang lebar penjelasannya terkait dengan hubungan pernikahan ini, ya banyak menjadi satu kajian tersendiri yang menarik orang itu dari orang-orang yang tadinya tidak beriman itu menjadi beriman. Contoh diantaranya itu yang mungkin kita tahu ya, ada seorang mualaf yang bernama Felix Shaw. Felix Shaw itu seorang mualaf yang memang kenapa diantara dipertanyakan, kenapa Anda itu selama ini menjadi penganut berbagai agama ya, dari mulai Kristen gitu kan, kemudian agama pernah Buddha, sampai dia juga tidak beragama gitu, sampai akhirnya itu menjadi Muslim. Itu karena mengkaji diantara salah satunya itu tentang kajian dalam Islam yang membahas tentang masalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Jadi sangat tegas di situ. Nah, di sini nanti kita kajian ini sangat kajian tersendiri tentang kajian perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian yang kedua adalah bahwa pernikahan itu ketika akad nikah dihadiri oleh saksi. Dalam kajian ini tentang saksi, maka di sini akan dibahas masalah-masalah sebagai berikut. Pertama adalah hukum memperlakukan atau menghadirkan seorang saksi. Ya kalau kajian untuk membahas tentang syaratnya atau juga syarat dan rukunnya gampang aja, tapi di sini dalam kajian ini sampai mendetail gitu ya penjelasannya. Kemudian syarat-syarat menjadi saksi. Yang ketiganya, bagaimana kalau seorang perempuan itu menjadi saksi dalam pernikahan. Menurut jumhur ulama, bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi itu, maka pernikahannya tidak sah. Dia harus ada saksi itu.
jika ketika pelaksanaan ijab kabul tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun pernikahan itu diumumkan kepada orang-orang khalayak ramai dengan berbagai cara, apalagi sekarang banyak media sosial ya, diumumkan, tapi ketika pernikahan tidak ada saksi, maka pernikahannya tidak sah. Kemudian jika para saksi itu hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah, agar kemudian saksinya itu merahasiakan tentang pernikahan yang terjadi atau tidak memberitahukannya kepada siapapun secara khalayak ramai, maka pernikahannya tetap sah. Jadi yang pertama, kalau saksinya itu tidak ada pernikahan tapi kemudian diberitahukan secara ramai, maka pernikahannya tidak sah. Tapi kalau yang keduanya itu saksinya diminta, udah jangan bilang-bilang, jangan ngomong-ngomong kepada siapa-siapa gitu, bahwa itu terjadi pernikahan, ya diam-diam aja gitu. Tapi waktu terjadi pernikahan saksi itu menyaksikan, maka kalaupun tidak diumumkan secara ramai, maka pernikahannya tetap sah. Alasan ini berdasarkan dari hadis, yaitu dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini landasannya itu tentang aneh ya. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baghaya allati yankihna anfusahunna bighairi bayyinatin. Bahwa seorang pelacur, yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya, itu melakukannya itu tanpa saksi, itu dasar gitu. Kemudian yang keduanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Nanti pembahasan tentang wali ini nanti ada kajian tersendiri ya, dalam bab yang setelah membahas tentang ini. Itu pun nanti ada perdebatan kaitan tentang wali ini sendiri ya, karena ada beberapa kasus gitu. Di antara mahasiswa-mahasiswa kita dari Indonesia yang mereka belajar di Al-Azhar Kairo itu, mereka itu ada yang kemudian menikah itu dan dipakai saksi tapi tanpa wali gitu. Nah, tapi ini kajiannya tentang nanti karena panjang kajian tentang wali ini panjang. Kalimat dikatakan la nikaha, tidak di sini disebutkan tidak ada, itu yang berarti menunjukkan bahwa persaksian terjadinya ijab kabul dalam pernikahan merupakan syarat, yaitu terjadinya atau juga pelaksanaan satu pernikahan. Sebab dengan tidak ada saksi dalam ijab kabul dan yang dinyatakan tidak sah, maka hal itu berarti saksi itu menjadi syarat sah, menjadi syarat sah pernikahan. Terdapat berbagai pandangan. Seperti di sini dari Abu Zubair Al-Maki, bahwa Umar bin Khattab menerima pengakuan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kemudian jawabnya, ini adalah perkawinan gelap
dan aku tidak membenarkan. Dan andaikan saat ini aku hadir, tentu akan aku ranjam. Jadi Umar itu mendapatkan berita terjadi pernikahan, kemudian saksinya itu laki-laki satu, perempuan satu. Nah, oleh Umar itu dinyatakan seperti itu. Memang riwayat tentang hal ini menjadi perdebatan juga gitu loh. Ya, perdebatannya kan kalau sekiranya kita dalam kondisi normal, kalau tidak normal kan seperti apa gitu loh. Karena di sini disebutkan bahwa hadis-hadis di atas itu kalaupun merupakan martabat dari hadis itu lemah, tetapi ini menjadi saling menguatkan. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pernikahan itu adalah sesuatu yang harus ihtiyati, harus hati-hati. Jadi bukan hanya kemudian sembarang ya ada saksi laki-laki, saksi perempuan, kemudian dianggap pernikahannya sah. Tapi sesuatu yang harus dilaksanakan kalau memang pernikahan itu harus ada dua orang saksi laki-laki yang nanti bagaimana saksi itu adil atau tidak adil gitu loh. Para ulama dari kalangan sahabat juga tabi'in dan lainnya, mereka berkata tidak ada pernikahan kecuali dihadiri dengan saksi-saksi. Nah, pendapat ini tidak ada yang menentangnya sampai diakui oleh para ulama mu'takhirin. Yang mu'takhirin sekarang gitu kan, dari saksi yang sekarang ini. Kemudian syarat-syarat menjadi saksi. Syarat menjadi saksi adalah mereka orang yang berakal. Berakal bisa mampu untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian orang yang sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan-omongan dari kedua belah pihak yang berakal dan memahami bahwa ucapan itu memiliki maksud yang diterima, yaitu terjadinya adanya ijab dan qabul pernikahan. Jadi orang yang sehat gitu, menerima yang terjadi adanya ijab qabul. Jika yang menjadi saksi itu ada anak-anak atau orang yang tidak normal, atau mungkin tanda petik ya orang gila gitu, atau di sini disebutkan orang bisu atau orang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah. Sebab mereka dianggap itu tidak memenuhi persyaratan sebagai yaitu saksi yang dianggap sah. Kemudian bagaimana kalau saksi itu harus bersifat adil? Menurut pendapat Imam Hanafi, untuk menjadi saksi dalam pernikahan itu tidak disyaratkan orang yang harus adil. Jadi mungkin ada ya seseorang itu dianggapnya itu selalu saja perilakunya kurang gitu, tidak adil. Nah, dalam hal ini Imam Hanafi membolehkan kalau tidak ada lagi ya sudah gitu, bisa gitu loh. Nah, jadi pernikahannya yang disaksikan dua orang yang pernikahan yang disaksikan oleh orang yang sini disebutkan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang dalam kegiatan sehariannya itu berbuat dosa gitu. Nah, maka itu hukumnya sah. Tapi ya kalau ada orang baik ya harus lebih baik gitu kan gitu. Ini kan kasusnya ada, kalau begini kan terjadi kasuistik gitu loh.
Jadi kalau banyak nggak ada ya sudah, berarti diperbolehkan gitu. Setiap orang yang sudah patut menjadi wali dalam pernikahan maka boleh menjadi saksi, karena maksud saksi ini adalah untuk mengetahui terjadinya proses pernikahan dan untuk menyampaikan kepada khalayak umum. Nah, kita lebih banyak di sini Indonesia itu adalah menganut paham Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Golongan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang adil, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, yang disebut tidak ada nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, kalau Imam Syafi'i memang sangat hati-hati dan tegas seperti itu gitu, biasanya itu dalam beberapa ketentuannya. Menurut mereka, bila pernikahan disaksikan oleh 2 orang yang belum dikenal keadilannya, maka ada 2 pendapat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, pernikahan dengan saksi-saksi yang belum dikenal adil maka tidak sah hukumnya, karena pernikahan ini terjadi di berbagai tempat daerah-daerah atau kampung terpencil dalam kota di mana ada orang yang belum diketahui keadilannya. Nah, jika ketentuan adil itu harus menjadi ketentuan kalau sekiranya pada tempat-tempat tertentu yang memang disebutkan di sini kampung, daerah terpelosok dan sebagainya, maka kalau sekiranya itu menjadi dasar adil itu, saksi itu harus adil, maka jangan sampai menjadi sesuatu yang menyusahkan. Memang kadang-kadang kita untuk bisa melihat perilaku dan karakter orang itu kan harus melalui proses gitu. Tapi sementara kadang-kadang untuk menentukan bahwa seorang menjadi saksi dan sebagainya, sementara proses itu harus terjadi, maka ini menjadi satu persoalan tersendiri. Seperti disebutkan di sini bahwa seorang ketika itu membutuhkan saksi yang harus adil. Nah, sementara didapatkan. Nah, dalam perjalanannya itu bahwa ada kemudian bahwa ia tidak adil gitu loh. Lah ini menjadi satu persoalan dalam proses pernikahan yang menjadikan jangan sampai kemudian menjadikan sesuatu itu di di sini disebutkan menyusahkan. Karena itu cukuplah bahwa dilihat sesuatu orang jadi saksi itu secara lahir saja gitu. Dan di mana ia juga ketika itu tidak dilihat pada sikap kefasikannya, yaitu orang itu apakah dia itu selalu berbuat dosa atau tidak gitu. Kemudian bagaimana kalau perempuan itu menjadi saksi? Pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi itu harus orang laki-laki, akad nikah dengan saksi orang laki-laki dan 2 perempuan tetap saja itu pernikahannya tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhri yang katanya telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan itu menjadi saksi dalam urusan pidana, kemudian menjadi saksi dalam urusan nikah dan urusan talak.
Karena akad nikah itu adalah bukan satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan, dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi 2 orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya 2 orang perempuan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu memang yang sering terjadi itu adalah persoalan dalam keluarga yang kemudian menyangkut, yang seperti saya sering saksikan itu adalah pengaduan masalah perceraian. Ya, saya sering menerima hal-hal yang pengaduan itu dalam ada problem keluarga. Ini nanti kajiannya memang masalah talak ya, tersendiri. Tapi yang sering saya temui itu adalah bagaimana kaitan dengan seorang yang laki-laki itu kemudian mengucapkan kata-kata tentang talak atau perceraian, yang memang kita ini kan di Indonesia ini kan sebagai negara bukan negara agama tapi negara berdasarkan hukum, ya negara hukum tapi beragama gitu. Makanya kan pernikahan itu dilaksanakan dan dicatat di KUA gitu. Ya kalaupun nanti pernikahan itu tidak dicatat di KUA, ya maka hukumnya ya sah gitu loh, sah. Makanya biasa kita sering itu ada tanda petik ya, di masyarakat ada nikah siri gitu loh, begitu. Padahal sebutan itu kan tidak ada sebenarnya. Dan ini kan yang terjadi lagi nanti pada proses perceraian. Jadi pada proses perceraian itu bahwa seorang dalam Islam itu kan ada bersifat soreh, ada bersifat kinayah. Nah, bahwa seorang laki-laki yang menceraikan kepada istrinya itu bisa berarti secara tegas menyatakan saya ceraikan kamu, atau juga bersifat kinayah. Dan yang sering terjadi itu begitu gitu loh. Karena saya kemarin itu beberapa minggu yang lalu itu menangani bagaimana kalau sebenarnya kita ini dalam kondisi sakit, tapi kemudian seorang istri itu tidak bukan hanya melayani gitu ya. Jadi dalam kondisi sakit kemudian emosional, tapi kemudian udahlah kamu pulang aja gitu pada kakak kamu gitu loh. Nah ini apakah sudah jatuh talak atau belum gitu kan, begitu. Jadi sampai ya kalau memang ditangani oleh nunggu talak itu ditangani oleh pengadilan agama, ya prosesnya ya sangat lama gitu kan. Tapi hukum yang melekat itu kan, kalau dalam Islam itu perceraian itu secara kinayah gitu, secara samar-samar itu bisa berarti itu jatuh, bahwa itu sudah terjadi perceraian. Nah, yang terjadi lagi bagaimana kalau sekiranya itu ada cerainya cerai yang bersifat rujuk gitu loh. Ini pun juga membutuhkan saksi. Jadi saksi di sini juga tidak boleh saksinya perempuan berdasarkan ini nih. Jadi harus tetap seorang laki-laki. Nah, sementara kalau tadi Imam Mahgalang menggolongkan madhab Syafi'i dan Hambali itu ya menyatakan tidak sah. Nah, berbeda yang madhab Hanafi tidak mengharuskan saat ini, tapi kalau sekiranya ada 2 orang laki-laki dan ada situ perempuan, maka ada seorang laki-laki atau 2 orang perempuan, maka kesaksiannya dianggap sah. Sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardona minasyuhada. Ini
dari madhab Hanafi membolehkan kalau perempuan dua orang itu ada laki-laki kemudian dua orang perempuan menjadi saksi berdasarkan firman Allah ini, dan adakanlah dua orang saksi dari laki-laki dari kalanganmu sendiri. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi. Nah, ini golongan madhab Hanafi ini berdasarkan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah itu dalam pernikahan itu, ijab kabul itu digambarkan sama dengan pelaksanaan jual beli, yang karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah, di situ kemudian ada saksi, dan juga di situ ada juga saksi-saksi, baik itu adalah mungkin saksi dari dua orang laki-laki atau juga di situ ada, kalau tidak ada saksi dua orang, satu orang laki-laki atau dua orang perempuan. Bapak Ibu, memang dalam ketentuan yang bersifat transaksi muamalah itu yang dibutuhkan adalah antarodin, yaitu saling menerima, saling ikhlas di antara kedua belah pihak. Nah, maka disebutkan, kalau nggak salah ada hadis Nabi yang mengatakan gini, bahwa seorang perempuan yang apabila kemudian dipinang dan nikah itu harus menerima seperti orang yang terjadi dalam jual beli gitu. Makanya kan orang jual beli itu kalau sekiranya itu dalam tawar menawar itu tidak terjadi, maka itu hukumnya tidak boleh, nggak boleh dipaksakan juga gitu loh. Seperti begini contohnya itu, dalam jual beli kita itu memesan barang, kemudian kita memberikan DP. Selagi barang itu sudah dipesan, kemudian barang itu sudah dikasih DP sebelum ada pembatalan perjanjian, maka ini barang itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Itu ketua asal begitu. Tapi yang terjadi kan dalam muamalah perdagangan sering kita itu ya ketemui gitu ya. Ada orang sudah memberikan DP. Barang itu awalnya itu ya katakan 10.000, tapi orang ngasih DP 1.000. Kemudian ada orang yang menawar 15.000. Ini kan dalam ketentuannya kan batal perjanjian itu. Yang maksudnya nggak boleh ada barang sudah dikasih DP kemudian ditawarkan orang karena mendapat keuntungan. Loh, itu nggak boleh. Ini kan sama juga dikiaskan. Ada orang perempuan sudah dipinang. Loh. Yang meminangnya itu katakan calon suaminya biasa-biasa aja gitu loh. Tiba-tiba temu gitu loh. Orang laki-laki ya mungkin dari dari keturunan gitu ya, bebet bobot gitu itu lebih gitu loh, tiba-tiba kemudian dibatalkan, itu juga haram itu hukumnya gitu loh. Sebelum ada terjadi perjanjian pembatalan dulu gitu, yang perjanjian yang tadi gitu peminangan itu. Jadi makanya perempuan sudah dipinang oleh orang lain kemudian itu la yahillu li muslimin, apabila tidak hal seorang muslim kalau ada orang sudah dipinang kemudian diambil pada orang lain. Sama orang yang sudah menjual barang kemudian sudah diberikan DP dan kemudian kalaupun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih gede itu juga hukumnya haram gitu loh. Nah ini di dalam ketentuan Islam itu ya. Tapi pada kenyataannya kan banyak ya yang terjadi, bukan hanya dalam jual beli, dalam pernikahan pun terjadi seperti itu gitu loh.
Kemudian orang yang menjadi saksi itu harus orang yang merdeka. Ya, orang merdeka ya sekarang sudah merdeka semua ya. Jadi tidak ada budak gitu loh. Jadi harus orang yang sudah dimerdekakan, maka hukumnya orang yang disaksikan kalau budak 2 orang juga ini tidak boleh gitu. Ya. Kemudian ini yang menjadi lagi ya. Karena kita tadi bahwa di Indonesia ini kita ini negara agama gitu ya. Jadi banyak kenyataannya itu ya banyak berbagai agama jadinya itu. Berbagai agama yang kadang-kadang juga kita temui itu ya mungkin apakah orang itu beragama Islam atau bukan gitu. Nah, ketentuan di sini bahwa orang yang menjadi saksi itu adalah harus orang Islam. Para ahli fikih berbeda pendapat dengan syarat ini. Menjadi perkembangan bila mana pasangannya itu adalah orang laki-laki dan perempuan muslim. Apakah kemudian harus orang beragama Islam? Menurut Imam Ahmad Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan, maka seorang kalau kemudian saksinya itu adalah orang yang bukan Islam dan muslim, maka pernikahannya tidak sah. Dan kesaksiannya kalau orang bukan Islam itu terhadap orang Islam, maka itu tidak bisa diterima. Ini ada nggak apa-apa ya. Kalau ada Pak Haji siapa? Amsuri, saya ada nggak Pak Haji Amsuri? Udah ya, tapi nggak apa-apa nih. Ini karena gini ya, kalau Pak Haji Amsuri itu orang terbuka itu ya, terbuka aja. Pernah waktu itu Pak Haji Amsuri itu penyampaian, kebetulan saya disampaikan gitu, jadi ngomong gitu ya. Ya kita tahulah basic keluarga, tapi ngomong waktu itu ponakannya menikah di Jawa. Kemudian suasana sudah terjadi akad. Pak Haji Amsuri itu agak lambat kan datang gitu loh. Jadi maksudnya tidak tahu secara administrasi siapa gitu. Dan itu yang menikah itu ponakan Pak Haji. Dan Pak Haji kan selalu sampaikan itu. Jadi waktu terjadi mau ada akad itu Pak Haji kemudian sampaikan, lihat dulu itu siapa menjadi saksi gitu. Begitu katanya itu. Sebenarnya yang jadi saksi itu yang menikah itu kan bapaknya Islam gitu. Jadi Islam juga gitu loh. Tapi yang menjadi saksi lagi itu adalah adiknya Pak Haji juga. Ceritanya gitu. Adiknya Pak Haji. Dan Pak Haji itu terang-terangan di situ. Nanti dulu pernikahan ini tidak dilaksanakan karena saya tahu bahwa menjadi saksi ada adik saya dan tanda petiknya adiknya itu masih belum muslim. Nah ini ketentuan di sini berlaku gitu loh. Jadi Haji tegas gitu loh. Karena saya tahu bahwa adik saya sendiri itu belum jadi muslim gitu loh. Maka tidak harus ganti gitu. Hebat juga itu langsung. Itu kan untuk udah ini kan belum terjadi gitu, belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu beda lagi gitu. Wah menjadi masalah gitu. Tapi waktu itu kata Pak Haji, dia datang ke situ lihat administrasinya ternyata ya itu saksinya itu diantaranya belum masuk Islam gitu loh. Nah ini juga menjadi kasus lagi. Saya juga gimana ya mau memberikan putusannya. Karena begini, ini kan antara Islam dengan Muslim. Ternyata kejadian juga pernikahan. Ya saya agak dekat juga ini dari ininya nih. Ternyata Pak, bagaimana ini? Saya ini sebagai ya uangnya lah gitu. Dan saya diminta untuk menjadi saksi dan pernikahan ponakan saya. Ponakan saya ini suaminya itu calon suaminya, bahkan mertua dari ponakan calon mertua saya ini bapaknya itu apa saya sebut saja tokoh Ahmadiyah katanya gitu loh. Waduh gimana ini?
Ini kan ketentuan kaitan dengan persoalan masalah pengakuan Ahmadiyah ini Islam atau bukan gitu. Ya saya tanya kepada Bapak, udah begini aja Pak. Bapak selama ini menganggap mereka kelompok-kelompok Ahmadiyah itu termasuk dalam ini bukan gitu. Yang diakui Islam bukan. Ya enggak, ya sudah. Kalau begitu harus tegas urut bahwa saya tidak siap menjadi saksi gitu. Oh, jadi memang proses orang tuanya menginginkan karena dia adalah menjadi waknya paling tertua gitu kan, pengen disaksikan dan itu tertulis dalam buku gitu, tapi punya keyakinan seperti itu. Nah ini kan menjadi perdebatan gitu loh. Oh, karena kalau prosesnya kan ketika prosesnya ada masalah tapi kan menjadi keyakinan gitu. Kalau yang bersangkutan kemudian menjadi saksi gitu bagi calon pengantin atau calon menantunya gitu, ponakan mantu gitu kan, kemudian menjadi saksi, berarti yang bersangkutan akhirnya itu mengesahkan bahwa sungguhnya tadi kelompok Ahmadiyah itu menjadi bagian dari itu juga begitu loh gitu, menjadi bagian dari keyakinan agama juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar persoalan terjadinya ijab kabul, tapi berdampak pada seluruh keyakinan ideologi pada keagamaan gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tadi dikatakan antara muslim dan muslim, tapi ternyata pada bagian tertentu pun ada gitu, seperti itu. Dan itu diskusi panjang lebar itu saya lama itu. Bukan hanya sekedar ya terserah gitu, mau kalau bapak gitu langsung enggak lama sekali. Ya pada akhirnya dia tidak mau untuk menjadi saksi pernikahan tersebut gitu. Nah kemudian bagaimana kalau ijab kabul itu ijab kabul yang bersifat formalitas, ijab kabul yang terpenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya sah, tetapi akibat hukumnya belum dapat berlaku kecuali bila acara ijab kabulnya itu dihadiri para saksi atau dihadiri oleh para saksi tapi di luar kemampuan pasangan yang melakukan ijab kabul. Maka ijab kabul seperti ini disebut ijab kabul formalitas. Ijab kabul semacam ini berlainan dengan ijab kabul yang kehadiran para saksi untuk menyaksikan terjadinya pernikahan atas kemauan dan kerelaan hati mereka. Jadi adanya keridoan terhadap kehadiran saksi-saksi oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan ijab kabul atau sendiri dalam hal yang merupakan dasar bagi ijab kabul membawa akibat hukum yang selanjutnya menempatkan itu di bawah perlindungan undang-undang. Jadi kalau sekiranya hanya proses saja maka ya anggap aja sah gitu. Jadi harus ada kesaksian dari pengantin ya, laki dan perempuan itu. Begitupun saksi itu tadi gitu. Saksi yang hadir itu bukan hanya proses kehadirannya, tapi dibutuhkan ketulusan keikhlasan bahwa dia benar-benar menjadi saksi. Oh, seperti tadi. Ya tadi kan kalau sekiranya itu dia itu menilai menganggap ya bahwa calon ponakannya itu berbeda keyakinan karena tadi ya karena petik Ahmadiyah, kemudian kalau dia dipaksa menjadi saksi berarti itu tidak sah juga itu seperti itu. Nah. Kemudian syarat-syarat berlakunya ijab kabul. Ijab kabul yang gak sah bila mana untuk program tidak lagi tergantung kepada persetujuan orang lain, tapi dari yang melakukannya. Nah, jadi pengantin laki dan perempuan itu. Ya kalau dipaksa-paksa kan nggak boleh gitu ya. Yang pertama masing-masing yang mengijab kabul itu adalah orang yang dewasa atau dalam bahasa agama orang balik ya, berakal sehat, merdeka. Jika salah satu dari orang yang melakukan ijab kabul itu belum dewasa karena mungkin lemah pikirannya atau masih anak-anak atau budak, maka ijab kabulnya dilakukan sendiri. Itu dianggap kalau masih yang di sini masih anak-anak atau budak, maka ijab kabulnya dilakukannya sendiri adalah sah, asalkan telah mendapat persetujuan walinya. Jika mereka ini mengirimkan, maka ijab kabulnya itu batal. Jadi langsung. Tapi kalau nggak ngirim berarti nggak boleh gitu. Memang
di sana ada pernikahan sigor. Pernah ya Ustaz Yusuf, apa Ustaz Taufik ya, pernikahan sigor itu dulu pernah ada ya. Jadi pernikahan sigor itu orang tuanya yang kan sigor kan kecil, yang perjodohan kecil itu loh. Nah, dulu tuh ada gitu orang tua itu wali itu menjodohkan antara anak yang kecil-kecil itu loh, gitu loh. Nah itu kalau di sini itu ya, kalau masih ya tidak sah gitu, karena orang itu harus balik dewasa. Sigor itu yang masih kecil ada wali yang menjodoh, tapi itu ijab kabul harus orang dewasa gitu. Harus dilakukan secara sadar gitu, orang sehat, dan kemudian yang lu kenal orang yang sudah balik gitu. Kemudian yang kedua itu masing-masing pihak yang belum ijab kabul harus punya wewenang yang dapat digunakan untuk melakukan ijab kabul secara langsung. Bila mana ada pengijab yang tidak berhak untuk melakukan ijab kabul, seperti karya bukan wakilnya atau walinya, atau seorang wakil yang melampaui kewenangannya, atau seorang wali yang jauh, padahal wali yang dekat dengan mempelai masih ada, maka jika mereka melakukan ijab kabul dengan memenuhi segala syaratnya, ijab kabulnya sah, asalkan disetujui oleh yang mempunyai hak. Memang begini ya Bapak Ibu ya, kalau umpamanya terjadi yang ketika perwalian itu ada, nggak ada masalah. Ini memang bahasa tawali ya. Tapi ini ada kasus saya kehadiran seorang yang kemudian kalau wali, kebetulan walinya tidak ada semua, terus pernikahan saya katakan kan bisa disahkan oleh KUA, Pak, pernikahannya tidak tercatat KUA, walinya bagaimana? Waduh, repot itu. Iya, datang saya. Jadi ya kalau orang ini kan orang mu'alaf gitu ya, mu'alaf perempuan, kemudian nikahnya itu kan nggak ada walinya itu. Dan kalau nikahnya resmi gitu kan, nikah resmi ya di KUA gitu. Nah ini kebetulan sama-sama muslim gitu, muslim. Saya tanya, kakak adiknya nggak ada, dan itu nggak ada semua. Mungkin bapak ibu penemukan gitu loh. Dia mau nikah nih, tapi kemudian nggak ada walinya gitu loh. Akhirnya saya juga nggak mau ceroboh juga. Sebenarnya saya sering itu minta minta apa itu? Minta menikahkan. Maksudnya menikahkan, bahasa ininya kan tidak tercatat KUA. Enggak Allah, saya bilang saya hanya bisa memberikan pengetahuan, arahan, tapi saya nggak berani saya bilang gitu. Gitu jadi banyak itu bapak ibu saya menawarkan kalau itu. Enggak saya enggak. Akhirnya kemarin saya tanya ke adik saya dulu yang Zainal itu dulu pengacara, sekarang kan dari kepala KUA di Taman Sari Kota sana gitu. Saya tanya, jadi walaupun dia menjadi kepala KUA dan selalu hanya memberikan pengetahuan kewajiban pernikahan di KUA, tetap aja ya karena masyarakat itu kan harus ada solusinya gitu loh. Jadi tidak semuanya harus KUA, semua harus ada solusi. Karena terjadi kalau sekiranya agama yang berikan gitu, kalau sekiranya orang itu pengen nikah kemudian gak ada solusinya, bagaimana gitu kan. Nah akhirnya ya kalau memang terjadi tidak ada wali, akhirnya perwaliannya itu kepada orang yang kepada orang yang dipercaya gitu loh, yang dipercaya, kemudian secara pengetahuan agama, ya pengetahuan keadilannya dan sebagainya gitu kan, yang untuk siap menjadi wali gitu. Jadi kalau Ustaz Lukman siap-siap aja kalau ada orang begitu Ustaz. Iya kan. Iya gitu loh. Jadi kan kalau orang mau nikah kan, nikah itu sah itu kan tidak tercatat di KUA pun sah gitu loh. Dan padahal dia itu adalah statusnya ASN dari dia.
Tuh, ya kan kalau saya mestinya kan mau terdaftar di KUA, tapi apa enggak Pak, saya mau nikahnya nikah yang tanda petik tadi, nikahnya sir gitu, nikah siri gitu loh. Tapi saya ini bagaimana, wali saya nggak ada semua gitu. Akhirnya saya tanya ke adik saya, gimana jenderal gitu. Ya udah kalau gitu ya walinya ya harus orang yang selama ini dipercaya memiliki pengetahuan agama dan nggak adil, silakan menjadi wali. Gitu loh, begitu. Ya, kemudian dikit lagi ya. Ini sebenarnya tadinya saya agak kaget itu imam itu langsung langsung baca doa. Kalau langsung baca doa itu kalau subuhnya agak kesiangan. Kalau ini saya mestinya saya untuk malam ketemu kalau sekarang ini sampai Desember itu subuhnya itu maju sampai menjelang jam 4 gitu. Dan ya. Oh. Ya. Maksudnya dengan imam dulu gitu ya, jadi nanti Januari baru mundur lagi, normal lagi setengah 5. Kalau sampai Desember itu kamu jam 4 jadi baca zikir agak lebih dulu gitu, kajiannya agak lebih nanti jam 6 gitu. Ya satu lagi nih, bagaimana kalau sekiranya itu sudah panjangnya tapi nggak apa, satu lagi saya berlakunya pernikahan, perkawinan tidak berlaku apa sebagai berikut bila ternyata laki-laki yang terjadi pernikahan itu menipu perempuan, betul. Dan sebaliknya, jadi apabila pernikahan itu terjadi penipuan atau perempuan menipu yang laki-laki menipu perempuan, perempuan menipu laki-laki, maka itu bisa nanti terjadi fasakh gitu ya. Contoh umpamanya itu penipuan laki-laki yang hendak menikahi perempuan, setelah dia jujur meyakinkan gitu kan, jadi gitu kan dengan postur tubuh saya itu anggota TNI gitu kan, gitu loh. Oh itu kan gitu loh, biasa gitu kan. Nah, kadang-kadang kan wali dari perempuan kan dengan cara sedikit seneng gitu loh, gitu. Akhirnya ya nipu gitu kan. Apalagi yang terjadi itu ya sekarang ini kan terjadi nggak tahu berapa lama itu loh. Apa namanya itu, orang perempuan kok dinikahi ternyata sama-sama perempuan juga gitu loh, lama itu kejadian gitu ya. Ada yang dari NTB melalui Facebook, bahkan ini yang terjadi belum lama lagi itu beritanya itu, belum lama sekian lama gitu loh, sampai akhirnya itu rumah dari perempuan itu diganti nama semua oleh yang itu dan perempuan padahal gitu. Nah itu jadi kemudian ya ternyata pada petik ya berarti orang itu berbohong, berdusta, berarti orang fasik gitu. Nah dalam hal ini ya maka minta dibatalkan pernikahannya, itu boleh, itu fasakh terjadi gitu loh, pembatalan pernikahan. Nah. Atau juga mungkin ada gitu loh, orang perempuan nih menipu laki-laki ya, bahwa dia itu bahwa aku masih gadis gitu kan. Ternyatanya apa? Hanya pengakuan, ternyatanya sudah bukan gadis lagi. Nah itu boleh gitu, dibatalkan gitu. Itu ada ketentuannya gitu. Ya, dari itu yang namanya fasakh ya. Begitu pula perkawinan dengan tidak berlaku bila mana suami ternyata mendapatkan isinya ya umpamanya ada cacat dan sebagainya. Nah ini maka itu bisa itu dianggap batal pernikahannya. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa sampaikan. Sebenarnya karena masih panjang ini ya kaitan dengan pembahasan ini, tapi karena saya juga nanti akan tugas juga gitu di Menteng, jadi itu ya yang bisa sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya kan silakan Pak, nanya sebanyak-banyaknya ya. Pak, kan ada saksi terus wali itu standar. Tapi kalau mendapat izin istri itu gimana solusinya Pak? Nggak dapat izin istri, masna yang maksudnya.
Itu mah. Kedua Pak, Ya. pertanyaan. Ini ada nanti kajiannya. Ini babnya nih Pak. Babnya di sini. Pengen bahas poligami ada. Pak, dua pertanyaan Pak. Satu lagi. Kan katanya kan nggak boleh ada dengan sataran. Saya aku diganti dengan kata-kata saya kawin lagi. Gimana ya? Coba Pak, coba. Jadi maksudnya dia bilang saya cerai kamu, tapi dia bilang saya kawin lagi loh. Gimana? Ya Bapak Haji, ini terkait dengan tadi pertanyaan pertama ya. Jawabannya Pak nanti apa gini? Ini karena di sini babnya masih panjang Pak. Nanti tentang beristri lebih dari 4 bagaimana bahkan di sini gitu. Bukan hanya 4 gitu loh. Kemudian hikmah poligami, pembahasan poligami, secara poligami masih jauh gitu loh. Ya itu. Tapi begini. Dalam kalau kita lihat dari ayat pertama yang mendasarkan kajian ini, fankihu ma taubalakum minan nisa'i mahna wa thulatha wa ruba'a. Apa itu terbaik tadi ada ya gitu ya. Katanya kalau orang maunya orang laki-laki, ayat itu sampai di situ katanya itu loh. Mestinya kan tidak seperti itu, tapi ada terusnya kan. Kalau tidak adil, wahidah cukup satu aja gitu loh. Nah, ini kita kembali lagi pada kajian bahwa negara kita ini Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu ya, berdasarkan agama gitu loh, bukan negara agama gitu loh. Nah, syarat kalau dalam agama, kalau ini nggak apa-apa sih sebenarnya itu ya Bapak yang kalau bertanya dulu dalam mau tadi makna batul ketentuan asalnya itu bagi laki-laki tidak ada gitu ya, tidak ada untuk izin gitu, tidak ada gitu loh. Tapi kalau dari Indonesia itu karena terhukum bahkan kemudian kalau mau terdaftar lagi di KUA maka harus ada izin dari yang pertama gitu loh Bapak ya. Nah, ya itu pertama itu jawabannya gitu. Nanti ada itu jawaban singkat dulu gitu kan. Ya, memang nanti akan ada pertanyaan lagi itu, tapi jawaban singkat gitu loh. Jadi pada dasarnya ya untuk pernikahan berikutnya ya kalau Bapak mau nekat gak ada masalah kalau mau tidak terdaftar gitu loh. Gitu ya. Gitu. Nah, kasus gitu ya, kasus seperti yang terjadi pada Syekh Puji. Nah, Syekh Puji yang menikahi kalau nggak salah namanya Lutfia pada waktu itu SMP kelas 2. Nah, SMP kelas 2 kemudian umur 12 tahun Syekh Puji itu menantang bahwasanya tidak ada yang salah bagi secara syariat gitu loh, tapi kemudian oleh Komnas Anak-anak itu diadukan bahwa dia melanggar undang-undang gitu loh. Secara syariat dia itu kan tidak ada yang salah. Bahkan sekarang sudah punya anak 2 Lutfi, saya tahu itu. Iya. Makanya dia walaupun saya nggak apa-apa di penjara juga karena saya tidak melanggar undang syariat agama. Tapi kemudian oleh Komnas Anak-anak bahwa dia melanggar ketentuan undang-undang bahwa pernikahan di Indonesia itu harus anak-anak perempuan itu berumur waktu itu 18 tahun. Nah ini anak itu baru 14 tahun. Akhirnya kan masuk penjara gitu kan, begitu loh Pak. Ya gitu loh. Jadi kalau syariatnya enggak, Syekh Puji enggak bersalah dan enggak berdosa. Cuma dia akhirnya diadukan oleh undang-undang gitu kan begitu. Karena negara berdasarkan undang-undang. Gitu. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Oh, pernikahan. Kan kawin lagi kan enggak berarti talak enggak? Gimana tadi pernyataannya tuh? Ya udah saya kawin lagi tuh. Gimana ya tidak? Ya makanya ini kan kajian tentang talak itu kan ada 2, ada yang bersifat sharih, ada bersifat kinayah. Ini kan yang menjadi kinayah. Kalau kinayahnya itu kemudian sudah ada maksud begitu berarti terjatuh gitu loh. Jatuh. Kalau ada maksudnya mengarahnya kepada sesuatu yang bersifat cerai.
Oh, itu kinayah. Karena kinayah itu begini Pak. Ini nih. Jadi yang namanya cerai itu talak itu sebenarnya kajian terperangkap nggak apa-apa kalau ditanya ya. Talak itu berlaku dalam kondisi yang baik bersifat apa ya? Kondisi yang normal ataupun tidak normal. Dalam kondisi yang sadar ataupun yang tidak sadar dalam kondisi yang emosional gitu loh. Karena selalu aja gitu kan. Bapak saya kan waktu itu tidak sadar saya pernah marah benar besar gitu loh. Nah, itu makanya Nabi mengingatkan kalau masalah talak itu jangan sampai kita mengumbar, nggak boleh kita selalu hanya mengumbar masalah talak itu, karena agama pun mengatakan kata Rasulullah apa? Abghadul halal indallah at-talaq gitu loh, bahwa yang suatu perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian, karena udah perceraian itu dampaknya banyak gitu loh ya, bukan banyak lah gitu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah kalau situasinya itu tadi gitu loh, yang kurang normal gitu loh, itu karena mungkin emosional dan sebagainya, yang akhirnya itu yang menjadikan sesuatu itu yang jatuh dalam perceraian. Ya contoh ini di dalam satu saya pernah mengkaji kitab kitabnya ya Muhadzab itu sebutkan itu ada Fathul Wahhab. Di Fathul Wahhab itu sampai gambar begini, kalau sekiranya itu daun itu jatuh itu maka jatuhlah talak pada istri saya. Dan pada ngomong begitu aja gitu, itu jatuh, tertalak gitu. Nah, kita bukan pada perceraian yang berdasarkan pada undang-undang yang hukum negara. Yang kalau hukum negara yang nanti diajukan ke pengadilan yang nanti salinan perceraian. Tapi hukum yang diikat adalah hukum syariat Islamnya itu, gitu loh. Ya, itu tergantung pada keyakinan kita gitu ya. Orang nanti kejadian masalah pernah kita bahas pada bulan yang lalu masalah muhalil kita di Indonesia itu kan orang cerai talaknya 3 habis, tapi kemudian itu kan bahkan kemudian di Indonesia itu kan sebut ada apa namanya itu kawin apa namanya itu ya, Cina buta atau apa gitu ya, yang sebutkan itu loh, yang kemudian bahwa orang itu diberikan dana karena ternyata dengan istrinya itu walaupun sudah talak 3 tapi masih suka itu akhirnya membayar orang lain, padahal ketentuannya kata Rasulullah itu harus sama-sama laki dan perempuannya itu ketika pada muhalil itu harus menikmati, nggak boleh hanya kemudian ya saya nikahi kemudian cerai lagi, nggak boleh gitu. Itu hukum yang syariat yang mengikatnya gitu, tapi kenyataannya kan terjadi di kita kan begitu. Udah talak 3 akhirnya bayar orang, kamu harus cerai lagi, yang begitu Pak nyataannya gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang memiliki maksud berbeda Pak. Jadi kalau dia bilang saya cerai kamu ya gitu, saya talak kamu, iya maksudnya kalimatnya menalak. Tapi kalau bilang saya kawin lagi gitu, itu kan maksudnya beda lagi kan. Nah sekarang maunya itu mau menceraikan atau mau kawin lagi? Karena mengatakan saya mau kawin lagi tidak harus mengatakan saya cerai kamu loh gitu, nggak harus gitu. Atau bisa juga dia bermaksud bahwa dia ingin menceraikan tapi nggak mau nikah lagi, nggak mau kawin lagi gitu. Jadi itu maksud yang berbeda gitu. Bapak yang mana nih, mau kawin lagi atau mau ayo yang mana lagi, ada lagi Palang. Jadi cari yang ada saksinya ya, jangan yang nyusahin orang, nggak ada saksinya, nggak ada walinya, repot. Ada lagi? Ibu-ibu, silakan Bu. Nggak ada ya? Udah jelas. Jadi kiranya pertanyaannya banyak yang mau ditolak sama Ustadz Kamil, karena yang ditanya itu adalah yang belum dibahas. Ya, ada. Jadi yang mau tanya lebih lanjut di WA aja Ustadz Kamil. Iya, jadi sabar ya, ini pembahasannya panjang. Jadi pertanyaannya disimpan dulu, nanti begitu babnya sampai baru ditanyakan, jangan gak sabaran, belum dibahas udah nanya gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu lengkapnya ya, begitu lengkap agama ini memberikan panduan kepada kita, begitu detail yang tidak terfikirkan oleh kita itu dibahas di situ ya, bahwa menambah keyakinan kita bahwa
Islam ini telah memberikan tuntunan yang begitu lengkap, begitu luas. Hal-hal yang bersifat muamalah, hal-hal yang bersifat ibadah begitu diatur dengan jelas. Itu saja pembahasan kita, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dong. Enggak dimati. Belum. Menyuting Pak. Bapak-bapak ini.